Tanyanya begini, kenapa warasatul anbiya? Karena nabi itu jumlahnya banyak, ya otomatis ulama dan kiai yang menjadi ahli warisnya, warisannya beda-beda. Kenapa? Karena nabi juga mukjizatnya beda-beda. Ada nabi yang ditakdir menjadi raja, maka begitu turun kepada kiai, ada kiai dan ulama yang menjadi presiden. Siapa? Gus Dur. Wakil presiden, Kiai Ma'ruf. Ada nabi yang ditakdir kaya. Siapa? Sulaiman. Begitu ulama, ada ulama dan kiai yang ditakdir kaya. Contoh, Kiai Asep Mojokerto, ketua perguru, kaya. Sebulan penghasilannya puluhan miliar. Ada nabi yang ditakdir gagah, Musa. Begitu turun, Gus Maksum, pendekar pada Musa, gagah. Ada nabi yang ditakdir alim. Siapa? Nabi Idris, Nabi Khidir. Begitu turun, ada kiai yang alim, Kiai Said, Gus Bah, Gus Koyum. Ada nabi yang ditakdir miskin. Siapa? Isa. Begitu turun, kiainya Nurul Wahid, umpamanya miskin. Semuanya punya kelebihan masing-masing. Ada nabi yang ditakdir ganteng. Siapa? Nabi Yusuf. Begitu turun, ada kiai yang ditakdir ganteng. Siapa? Terima kasih. Dan Anda nggak bisa membandingkan, Pak. Kenapa Musa seperti itu? Kenapa Yusuf seperti itu? Nabi saja dengan mazia masing-masing. Makanya kenapa kemudian saya mengusulkan, Pak, harusnya kiai itu pede, mampu mendeklarkan dirinya ahli apa, Pak. Contoh dokter. Dokter itu kan keren, berani mendeklar dia spesialisasi apa, Bu. Oh, ini ada dokter namanya Dokter Budi, spesialis THT, telinga, hidung, tenggorokan. Walaupun saya di Jogja punya temen THT, malah budek. Ada dokter spesialis gigi, ada dokter spesialis mata, spesialis jantung, spesialis kelamin. Sehingga apa, Pak? Pasien sakitnya apa tinggal nunggu, tinggal menuju kepada siapa. Seharusnya kiai juga berani mendeklar dong, Anda spesialisnya apa. Sehingga apa? Umat ketika mengundang kiai pengajian tahu yang diundang karena apanya. Oh, saya pengen mengundang kiai tasawuf, ahli tasawuf, Kiai Said Abdul Syah. Saya pengen pengajian belajar Al-Quran, ahli Quran, Gus Bah. Ahli kitab kuning, Gus Koyum. Ahli maksiat, Gus Miftah. Karena saya presiden para pendosa. Saya di Doli, Pak, mantan lokalisasi Doli itu ngasih julukan saya presiden para pendosa. Yang paling heboh kemarin saya dapat kiriman mbak-mbak pemandu karaoke dari Kalimantan. Di atas dadanya ditato Gus Miftah. Saya nggak percaya, Pak. Akhirnya mbaknya video call saya angkat, ternyata beneran. Di atas dadanya ada tulisan Gus Miftah. Saya bilang, Dek, kamu salah. Kenapa, Gus? Harusnya tatonya ke bawah dikit. Sehingga kemudian apa? Menyadari semuanya punya kelebihan masing-masing. Hak Anda itu apa? Membandingkan antara satu dan yang lainnya. Kiai duduk, Gus duduk, Habib duduk, malah membanding-bandingkan antar Habib. Maka dulu saya, kebetulan Habib Lutfi itu istri beliau Mama Salma satu nasab dengan saya. Beliau mengatakan apa? Kalau kamu mencintai Habib, cintailah karena nasabnya, bukan karena nasibnya. Karena tidak semua nasib Habib itu berbanding lurus dengan nasabnya. Selama dia nasabnya Nabi, dia dihormati. Demikian juga umpamanya kita dengan Habib Rizik, posisi kita dengan Habib Bahari. Walaupun mungkin kita berbeda, tetapi nasab kenabiannya, nasab duriahnya Nabi wajib untuk dihormati. Maka Tuan Guru Zaini Abdul Ghani mengatakan apa? Gak mungkin Nabi Muhammad mau hadir kepada orang yang di dalam hatinya tidak mencintai ulama Allah di Nabi Warasatul Anbiya. Guru kita Habib Lutfi mengatakan begini, nah kamu tak kasih tahu, nggih Pak, Nabi Muhammad itu ibarat lampu, kiai itu ibarat saklarnya. Anda tidak akan pernah mendapatkan terangnya lampu kalau tidak pernah memegang saklar.
Artinya apa? Anda tidak akan pernah mendapatkan syafaatnya Nabi kalau Anda tidak pernah mau mendekat kepada ahli warisnya. Siapa? Ulama dan kiai. Kenapa Anda banding-bandingkan? Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, sampai Nabi mengatakan apa? Alaikum bimujalasatil ulama. Ayo berkumpulah, bermujalasah dengan ulama. Saya mendapat satu fakta baru. Saya orang ketemu jawabannya. Di dalam kitab Wasiatul Mustafa, Rasulullah Muhammad SAW berwasiat kepada Sayyidina Ali. Idza madu 'alal mari arba'una yauma. Ketika seseorang melewati 40 hari, tolong lihat jari saya, jangan lihat cincin saya. Malah pamer, copot, malu saya. Lali mbahmu ini ben lali. Pakai lagi. Pengajian sang mira jelas jangan cincin lagi. Ngelah. Ngerti enggak? Oh, tenang. Saya sebenarnya haus, kok gak dipersilakan minum. Oh, ternyata di Bali kalau nggak ngomong nggak tahu ya. Makasih Mas MC. Mudah-mudahan MC-nya panjang umur. Kalau sedunia mati MC-nya hidup sendiri. Cincin banget Wasiatul Mustafa kalau cincin. Jadi Wasiatul Mustafa itu kita bikin wasiatnya Nabi Muhammad kepada Sayyidina Ali. Karena anak Madinatul Ilmi wa Ali abwa-abwa. Aku adalah kotanya ilmu dan Ali itu adalah pintunya. Nah Bapak Ibu, dalam kitab Wasiatul Mustafa itu ada hadis menarik. Idza madu 'alal mar'i arba'una yauma. Ketika seseorang melewati 40 hari, walam yujalisul ulama, kemudian dia belum bermujalasah dengan ulama. Apa yang terjadi? Qasat qalbuhu wa jasara 'alal kaba'ir. Hatinya menjadi keras dan dia berpotensi melakukan dosa-dosa besar. Berarti apa? Gak boleh lebih dari 40 hari sama sekali kita tidak bertemu dengan kiai, tidak bermajelis ilmu dan lain sebagainya. Hebatnya mbah-mbah kita di Jawa dulu apa? Kalau bikin pengajian rutinan biasanya selapanan. Selapanan itu berapa hari Pak? 35 hari. Coba mbah kita dulu pasti pernah ya mau. Jadi kenapa mbah-mbah kita bikin pengajian selapanan? Karena mbah-mbah kita berusaha bagaimana sebelum 40 hari kita sudah hadir di majelis ilmu. Kenapa? Alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama. Dengarkan mereka fatwa-fatwanya. Kenapa? Fa innallaha yuhil qalba al-mayyit binuril hikmah kama yuhil ardu al-mayyit bima'il matori. Karena Allah akan menghidupkan hati yang mati dengan cahaya ilmu para ulama, sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang mati dengan air hujan. Dadi ati iso urip mergo pengajian, padha karo bumi mati iso urip mergo banyu udan. Makanya ini Pak, man akrama aliman faqad akramani. Sampai dikatakan an-nadru ila wajhil alim bahwa ibadah, memandang wajahnya orang alim itu ibadah. Maka pengajian harus di depan kiai, bukan di belakang kiai. Karena yang di sawang itu wajahnya bukan bokongnya. Kalau saya ngaji di lokalisasi, Bapak PSK bilang begini, beruntunglah kami ya Allah memandang saja ibadah, bagaimana iso ngelonin. Ya Allah, saya langsung lari Pak mencari tempat terbaik untuk pengajian. Dia udah pengajian mana? Hal-hal apa saja yang harus kita contoh? Apakah benar ketika orang mengatakan kita harus sama persis dengan Nabi? Ini sering saya bilang dulu diri. Gue mau ke Majon, gue harus sama persis dengan Nabi. Emang lu siapa?
Nabi Muhammad itu maksum, dijaga dari perbuatan dosa. Nabi Muhammad itu maksum, nggak mungkin dia berbuat aniaya. Nabi Muhammad itu maksum, pasti surga. Nabi Muhammad maksum, sementara kita mesum. Kita harus sama persis dengan Nabi. Nah, bagaimana benarnya? Kita selawan Nabi. Kerja. Belum. Ya, selawatan ya. Saya mau selawatan NKRI, tapi sekiranya Jawa Tinggi, lagunya Jawa Tinggi. Kebetulan Jawa Tinggi itu yang membuat lagunya ini santri saya, Cak Kecil. Kemarin dia dihajar habis-habisan katanya lagu Jawa Tinggi menghina Jawa Tinggi. Saya bilang menghinanya di mana? Dari itu Jawa Tinggi mau bedawat salahnya di mana? Justru kalau Jawa Tinggi mau bedawat itu benar Pak. Karena zaman Jawa Tinggi adanya cuma 3, degan, kopi, dan dawet. Yang salah itu kalau Jawa Tinggi ngombe boba. Jawa Tinggi goblok. Jawa Tinggi ngombe arak Bali lah. Gara-gara lagu Jawa Tinggi justru orang tahu Jawa Tinggi itu siapa. Muridnya akan jadi Sunan Kalijogo, dia akan menjadi raja di Tanah Pajang, bergelar Sultan Hadiwijaya. Gara-gara lagu Jawa Tinggi malah semua orang akhirnya tahu siapa Jawa Tinggi. Kau yang mau menghina. Kalau minum dawet dianggap terhina, Anda bisa akan dituntut oleh bakul dawet. Ya, mau serban keliling silakan kita selawatan, tapi sini saya ganti sihir tentang NKRI. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala